everyone, welcome back to my channel. Makasih banyak ya buat kamu yang sudah klik dan tonton video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu tetap semangat untuk hidup sehat. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasan kita kali ini, aku mau ngingetin kalian untuk selalu support channelku dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari aku. Terima kasih. Jadi di sini aku akan cerita sedikit, mungkin ada beberapa dari teman-teman baru yang belum ngerti perjalanan dietku tuh dimulai seperti apa. Jadi dulu aku pernah obesitas di 82,5 nih teman-teman. Lalu aku menggunakan metode diet ala Tia Aristia yang berhasil membuat aku turun berat badan 26 kilo menuju 56 kilo seperti sekarang. Nah, di perjalananku selama 1 tahun ini aku berhasil mempertahankan berat badanku tetap di 56 dan 58. Nah, di kesempatan kali ini tuh aku mau sharing ke kalian pengalamanku konsultasi ke dokter. Kalau kalian belum nonton videonya yang sebelum minggu ini, kalian bisa tonton dulu di sini. Di situ aku ceritain pengalaman pertamaku konsultasi sama dokter. Nah, di pertemuan keduaku dengan dokter melalui via Zoom online ya, itu secara garis besar sama saja teman-teman. Cuman di pertemuan kedua ini dokter lebih memantau progresku yang sebelumnya tuh seperti apa. Karena progres diet ini tuh dipantau dokter setiap 2 minggu sekali. Nah, kebetulan karena aku tidak memilih jalur yang fast track, aku memilih jalur reguler di mana aku ini harus menunggu antrian, dan antrian dokter Yusri itu tidak selalu tepat 2 minggu, bisa 2 minggu. Jadi misalkan aku hari ini konsultasi, 2 minggu lagi belum tentu aku bisa konsultasi. Nah, kalau aku mau konsultasi per tiap 2 minggu, berarti aku harus ambil yang fast track. Nah, pertimbanganku kenapa aku tidak memilih yang fast track dan aku memilih yang reguler, karena sebetulnya aku ini sudah sampai di BB ideal. Jadi aku tidak terlalu banyak mengejar target berat badan yang harus aku capai, seperti itu. Oke, bicara soal durasi konsultasi sama dokter, sepengalamanku selama 2 kali konsultasi dengan dokter, durasinya antara 10 sampai 15 menit. Memang cukup singkat ya, tapi aku dapat pesan dari dokternya tuh begitu padat dan aku bisa tanyakan hal-hal yang memang jadi concernku, seperti itu. Nah, di pertemuan kedua ini sebetulnya secara garis besar sama, dokter sudah kasih meal plan ya, hampir sama dengan minggu yang pertama, pertemuan sebelumnya. Ini aku bacain sedikit ya teman-teman. Jadi aku masih makan 6 kali ya, 6 kali. Sarapannya jam 7.30 masih dengan roti gandum dan juga selai Tropicana Slim. Jam 10-nya 65 gram pir hijau. Jam 12.30 nasinya 3 sendok ya. Dan ukuran takaran nasinya tuh sudah tidak digrami lagi tapi munjung, hitungannya seperti itu. Lalu gramasi ayam dan ikannya 70 gram dari yang sebelumnya 75 gram ya. Dan juga ditambah sayur hijau. Lalu jam 15-nya snacknya masih sama, yaitu dengan pir hijau. Makan malam jam 18 sama dengan makan siang, dan proteinnya itu berubah sedikit nih, 65 gram. Jadi kalau makan siang 70 gram, makan malamnya 65 gram. Lalu ini adds on ya, sifatnya boleh dimakan, boleh enggak. Kalau lapar aku boleh makan, tapi karena aku merasa aku perlu makan, ya udah aku ambil aja. Jadi aku makannya 1 hari 6 kali ya. Makan terakhirku jam 20.30 1 buah putih telur, dan ini semua meal plan-nya no minyak, tepung, gula, dan santan. Jadi bener-bener nggak pakai gula diet sekalipun. Nah, pasti kalian juga banyak yang tanya kan, kenapa setelah mencapai BB ideal justru aku ini memilih untuk konsultasi ke dokter? Kenapa tidak dari dulu-dulu saja? Nah, itu sebetulnya dari dulu pun aku sebetulnya kepengen mencari sih dokter yang bisa bantu meal plan-ku, karena waktu itu aku taunya dokter Dama yang dia juga membantu dietnya Kak Tia. Waktu itu antriannya sampai 1 tahun, kayaknya sampai lebih deh. Dan aku daripada nunggu 1 tahun, lebih baik aku jalan sendiri dengan mengatur meal planku. Nah, setelah itu aku baru tahu kalau ternyata dokter Yusri yang sering collab dengan Kak Tia, ternyata dia juga punya metode diet yang sama persis dengan yang Kak Tia jalani, which is itu cocok banget di aku. Nah, ketika aku ngerti dokter Yusri ini, dan ternyata dokter Yusri ini juga punya klinik kecantikan yang bisa kayak mensupport kebutuhan kamu pasca obesitas. Nah, ini kan kebutuhan yang tepat banget untuk aku, karena setelah turun dari 26 kilo, aku juga kepingin next level nih teman-teman, dimana aku ini kepingin memperbaiki bekas-bekas peninggalan obesitasku dulu. Jadi waktu itu aku sempat ngobrol sebentar ya. Jadi waktu sebelum aku konsultasi, hari-hari dimana aku ini sedang menunggu antrian untuk konsul dengan dokter, aku ini membicarakan keinginanku ya, seperti, dok, aku ini punya keluhan, ada stretch mark di perut, ini bisa dihilangin nggak ya dok? Terus misalkan kayak, dok, perut bawahku nih kok rasanya masih buncit, gimana ya dok ngakalinya? Terus kayak misalkan, dok, aku ini sudah kepingin olahraga, tolong dibantu dong dok. Jadi aku tetap mau diet yang 4-0, yang tetap menjaga badanku ini bisa tetap ideal, tapi aku juga mau imbangi dengan olahraga angkat beban. Nah, dokter Yusri ini ngerti banget dan bisa memfasilitasi semua keinginanku, makanya dari itu aku memutuskan untuk konsultasi sama dokter.
Nah, spesial di pertemuan kedua kemarin itu dokter membicarakan dengan lebih detail dan membuat aku ini semakin yakin kalau aku tidak boleh terus-terusan fokus ke penurunan berat badan, karena aku sudah di angka 56, which is itu sudah cukup ideal untuk aku. Dan difokuskan sama dokter itu adalah lebih ke pembentukan, jadi lebih ke shaping, penurunan massa lemak, peningkatan massa otot, dan juga menambah kebugaran melalui aktivitas angkat beban di gym, seperti itu teman-teman. Nah, secara pribadi yang aku rasain, keuntungan memakai jasa dokter, konsultasi dengan dokter dibanding aku mengatur meal plan sendiri tentunya dari segi kepraktisan ya. Pertama, kalau kita nggak pakai dokter tuh kan mesti kita harus rajin-rajin browsing, kita rajin-rajin cari tahu, cari sumber referensi sana sini dari YouTube, dari internet, dari pengalaman teman-teman lain misalkan yang sudah berhasil. Nah, tapi kalau sudah ada dokter tuh kita cukup memberikan informasi saja, seperti, dok, berat badanku sekarang sekian, aku kepingin turun sekian, aku kepingin makannya yang seperti ini, tapi aku nggak suka yang ini, aku punya sakit mah, atau misalkan aku punya keluhan lain. Nah, semuanya itu nanti meal plan-nya dokter yang atur menurut informasi yang kalian beri. Jadi itu akan memudahkan kalian sih. Nah, terus hal lain adalah ketika kalian ini misalkan punya pertanyaan ya, kalian tuh bisa sewaktu-waktu tanya dan konsultasi sama dokter. Kalau di dokter Yusri itu seperti itu. Dan dokter Yusri itu fast respon banget sih menurut aku. Jadi misalkan di tengah-tengah konsultasi ada hal yang ingin aku tanyakan, aku bisa DM dokter, dan DM dokter itu langsung dibales, emang sebaik itu sih dokter. Tapi itu pun aku juga tidak memanfaatkan kebaikan dokter ya, dalam arti kalau tidak terlalu urgent aku juga nggak terlalu tanya ya, karena kan privacy dokter juga, dan dokter kan pasti punya waktu yang punya kesibukan sendiri lah ya, jadi aku nggak mungkin bisa sewaktu-waktu tanya. Terus hanya kalau aku memang benar-benar ada hal yang penting yang aku tanyakan ke dokter dan langsung dijawab. Wah, makasih dokter. Oke, kalau soal biaya, mahal dan murah itu memang relatif ya, bagi setiap orang itu nggak ada takaran yang sama. Aku tidak akan bicara nilai secara gamblang berapa, karena kalian lebih baik konsultasi sendiri. Kalian bisa DM ke klinik DRYD, ini aku tulis di sini ya, klinik DRYD Instagramnya. Juga jangan DM ke dokter ya, karena kalau kalian DM ke dokter Yusri pun nanti ujung-ujungnya pasti akan dilemparkan ke klinik DRYD, diarahkan ke klinik DRYD, maksudnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara range harga untuk ukuran yang reguler ya, seperti aku reguler bukan yang fast track ya, satu hari itu tidak lebih dari 20.000. Jadi katakanlah kita akan konsultasi satu pertemuan untuk meal plan itu untuk 2 minggu kan. Nah, kalau dibagi per harinya itu satu harinya tidak lebih dari 20.000, which is itu murah banget buat aku. Karena 20.000 tuh daripada kita pakai buat jajan bakso dan mie ayam, lebih baik kita pakai untuk sesuatu yang menambah ilmu dan edukasi buat kita, dan juga membuat kita ini jadi lebih sehat ya. Karena kalau kita konsultasi ke dokter tuh kan pasti ada bukan tantangan ya, tapi kayak lebih ada tuntutan lah ya untuk kita tuh nggak cheating gitu loh. Kalau misalkan kita diet sendiri kan kadang-kadang kita masih nakal. Nah, tapi kalau ada dokter itu kita, wah aku harus kayak, karena aku sudah keluar uang, jadi aku harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Jadi aku nggak mau sia-siain uangku. Kalau aku sih pola pikirnya seperti itu. Nah, dokter Yusri ini menurut aku dokter yang cukup fleksibel ya teman-teman. Jadi walaupun itu kan dokter diet ya, yang membantu kita untuk hidup sehat, terutama untuk proses penurunan berat badan. Tapi di situ dokter itu fleksibel, dia nggak kaku banget sama metode dietnya. Contoh, aku kemarin request sama dokter, dok, aku ini kepingin banget ditambah olahraga fitness, nge-gym gitu loh. Jadi aku suka angkat beban, terus aku suka kardio, karena aku sudah mulai menjalankan itu ketika BB ku ini sudah di BB ideal, jauh sebelum aku konsultasi dengan dokter. Nah, jadi aku menyampaikan keinginanku untuk aku ini kepingin fitness dok, aku ngomong seperti itu. Terus dokter itu akhirnya menyesuaikan dengan permintaanku. Jadi di pertemuan kedua ini dokter sudah mengizinkan aku untuk aku olahraga di gym tidak boleh lebih 3 kali dalam 1 minggu, dan nanti ada aturan-aturan khusus yang nanti aku akan sharing minggu depan, juga hasil dietku selama 2 minggu disertai dengan olahraga di fitness di gym itu seperti apa di video berikutnya. Jangan lupa ya kalian nonton, makanya jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Dan di akhir konsultasi waktu itu dokter tuh ngingetin aku lagi pesannya yang benar-benar itu tuh ngena banget di aku. Itu kayak membuktikan kalau perjuanganku yang sepanjang ini nih akhirnya akan mencapai titik terangnya. Ya, tapi ini bukan akhir dari segalanya ya, tapi setidaknya ada perubahan pola pikir di mana ketika aku hidup sehat itu tidak melulu untuk menurunkan berat badan terus-menerus. Ini ya cuplikan dari konsultasi waktu aku sama dokter.
Ingat-ingat, kamu nggak kejar angka berat badan. Dia naik turun biarin. Kamu fokusnya ke shaping. Nah, ini aku juga mau bacain mention dari dokter dan ada sedikit notes yang ditulis di bawah ya. Selalu happy kalau sama teman di RYD yang curiousnya tinggi, rasa ingin taunya tinggi kayak Mega. Dia nurut banget tapi ngerti apa yang badannya butuh. Makasih ya dok. Fat loss dan sizing nggak cuma soal weight loss ya. Tuh, ngerti kan maksudnya? Fat loss dan sizing tuh nggak melulu soal penurunan berat badan, soal angka tok. It's all about quality of life, ya kan? See you di klinik buat final touch, bestie. See you dokter. Jadi di akhir pertemuan, aku janjian sama dokter kalau program 2 minggu ini sudah selesai, aku akan ke kliniknya dokter. Jadi aku sekalian main ke klinik dan juga nanti di klinik itu aku akan di treatment sama dokter menurut kebutuhan yang badanku ini perlu. Jadi nanti akan ada treatment sedikit lah, kayak kegiatan mempercantik diri. Nggak apa-apa ya teman-teman, itu sebagai hadiah karena aku sudah berhasil turun 26 kilo dan tetap mempertahankan berat badan di BB idealku. Jadi yang ingin aku bicarakan di sini sekali lagi, kalau pengalamanku ke dokter ini benar-benar pengalaman yang berkesan ya. Dan ini adalah pengalaman yang sebelumnya aku tidak pernah punya. Dan ketika aku punya dokter yang membantu mengatur meal planku dan juga memantau progres dietku, ini seperti membuat aku ini kayak punya tim support. Jadi aku nggak sendiri. Kalau dulu kan aku ketika aku diet turun 26 kilo kan aku sendiri, apa-apa aku sendiri, atur meal plan sendiri, nyemangatin diri sendiri. Tapi kalau kali ini aku punya dokter yang mensupport aku di belakang gitu loh. Tapi itu pun juga ujung-ujungnya kembali ke diri kita masing-masing, karena yang ngejalanin pola diet hidup sehat ini adalah kita. Dokter itu dia seperti tim support aja sih, dan penentunya tuh diri kita sendiri ya. Apakah kita mau cepet nyerah atau kita ini mau kejar target sampai goal. Nah itu pilihan di tangan kita nih teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum punya kesempatan atau kalian belum punya rezeki untuk kalian bisa konsultasi ke dokter gizi atau ke dokter manapun ya yang bisa membantu meal plan kalian, jangan sedih teman-teman, karena aku pun juga sudah bisa membuktikan kalau aku bisa turun 26 kilo dengan mengatur meal plan sendiri. Tapi ingat ya, semua sharing yang aku sampaikan malam hari ini di video kali ini tentunya itu semua hanya untuk tambahan referensi dan tambahan ilmu atau pengetahuan baru mungkin ya buat kalian. Jangan jadikan ini sebagai patokan 100% harus sama, tapi kalian bisa ambil garis besarnya, ambil yang positif dan bisa buang negatifnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Makasih banyak untuk supportnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu masih akan ada banyak lagi orang-orang yang terbantu dengan video ini. Terima kasih, sampai ketemu. Bye!